Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras dulur sekalian. Kita ketemu kembali dengan Kang Jengku Ponorogo dalam Babat Ponorogo. Alhamdulillah, di kali ini kita telah sampai pada 6 buah video yang kita produksi tentang cerita dan kisah Babat Ponorogo karya Eyang Purwowijoyo. Yang sebelumnya kita juga menceritakan bagaimana kerajaan Bantar Angin yang terjadi 200 tahun setelah kerajaan Wengker roboh atau hancur dengan kematian rajanya. Kali ini kita akan mengangkat tentang perjalanan kerajaan Bantar Angin menuju kerajaan Kediri, yang mana Raja Bantar Angin Klono Sewandono mau melamar Putri Songgolangit, putri dari Prabu Kertojoyo Ratu ing Kediri. Ini perjalanannya dan juga bebononya akan kita ceritakan bagaimana. Dan ini yang menarik sedulur sekalian, ada yang cerita bahwasanya Gua Bedali itu adalah perjalanan dari Ponorogo ke Kediri, tapi Mbah Pur mengatakan bahwasanya Gua Bedali itu sebetulnya adalah saksi kembalinya Raja Bantar Angin dari Kediri ke Bantar Angin, sehingga disebut Bedali itu berasal dari makna bedal kali. Monggo kita simak. Sedulurku sekalian, Klono Wijoyo saguh atau sanggup mengupayakan apa yang menjadi permintaan Putri Songgolangit. Dengan kesaktian yang luar biasa, hewan hutan pun bisa dikumpulkan di alun-alun. Setelah itu, dia membuat gamelan dengan model baru yang dibawa dari Bantar Angin. Gamelan ini dibuat dari bambu dan kayu, seperti seruling, angklung, ketipung, semua serancak belum ada di dunia. Dan niaganya juga sudah sumat gia untuk menjadi pengiring temanten. Hanya manusia yang berkepala macan itu nanti bakal ditemui sendiri. Setelah beberapa persiapan rampung, calon temanten laki-laki Raja Bantar Angin diarak menuju Kediri. Gamelan kemudian ditabuh dengan surak-surai yang penuh gemuruh, lir hambata rubuh. Sangat mengecewakan sekali sedulur. Waktu itu Klono Wijoyo tidak boleh ikut. Sebab bila ia ikut, yang dikhawatiri oleh Prabu Bantar Angin menjadikan ketakutan dari Putri Songgolangit. Kalau sudah demikian, nanti yang terjadi adalah kewirangan mungguwe Prabu Bantar Angin. Sebab buruk rupanya Klana Wijaya. Akhirnya Klono Wijoyo ngalah trimo tunggu omah. Tersebutlah Patih Kediri yang bergelar Singoludro. Sebetulnya dia juga mengharapkan Dewi Songgolangit untuk menjadi istrinya. Patih Singoludro itu juga terkenal sakti digdaya mandraguna. Malah tersohornya dia bisa merubah dirinya menjadi seekor macan putih.
Maka Singoludro juga diberi gelar Barong Seto. Mendengar ramai-ramai suara gamelan mangungkung dan orang-orang sorak gemuruh hambata rubuh. Tanpa diketahui, ia kemudian berani menempuh rajang barisan tersebut. Pengarak temanten sama bubar. Hewan hutan yang telah lulut menjadi berlari ke sana kemari. Kini yang terjadi adalah Klono Sewandono berhadap-hadapan langsung dengan Patih Singoludro. Setelah terjadi dialog yang intinya bahwa Patih Singoludro juga mendapatkan Purbawaseso oleh Ratu Gustinya Raja Kediri untuk memulangkan perjalanan dari Raja Bantar Angin. Akhirnya terjadilah peperangan. Keduanya perang tanding. Klono Sewandono naik jaran atau kuda membawa tumbak. Singoludro membawa tameng memegang pedang. Singoludro kena tumbak dadanya, kemudian berubah menjadi macan gembong, lalu meloncat menerkam pada si Klono Sewandono. Akhirnya Klono Sewandono terbanting, kemudian disergap oleh macan gembong jelmaan dari Singoludro dan hendak dimakan. Di saat itulah Klono Sewandono teringat akan adiknya yang sakti mandraguna, yakni Klono Wijoyo atau Bujangganong. Diceritakan Klono Wijoyo yang hanya tunggu omah, istilahnya adalah menunggu keraton, merasa dia malu karena Kang Masnya seolah menghina akan dirinya yang tidak tampan. Kemudian dengan mematek ajian, ia pun keluar dari kerajaan menuju Gunung Wilis gugat pada Dewa Batara, menuntut keadilan, meminta warna rupa yang bagus seperti kakaknya. Doa dan pertapanya Klono Wijoyo diterima oleh dewa. Terbukti dewa turun dari kahyangan, memberikan 2 pusaka kepada Klono Wijoyo. Yang pertama adalah topeng emas, yaitu topeng manusia yang bagus rupa, hampir mirip Klono Sewandono. Yang satunya berupa pecut Samandiman. Dengan kekuatan pecut Samandiman dan kesaktiannya, disabetake gunung bisa jugruk, disabetake segoro bisa asat. Kemudian topeng yang diberikan oleh dewa kepada Klono Wijoyo dipesan oleh dewa agar tidak diberikan kepada siapa saja dan tidak boleh dipakai siapa saja selain dirinya sendiri. Setelah itu mendapat pesan yang demikian, maka Klono Wijoyo mengejar kakaknya sampai kepada alun-alun Kediri. Betapa heran si Klono Wijoyo melihat kakaknya diterkam oleh macan gembong. Maka ia pun kemudian mendekati keduanya yang sedang bertarung. Pecut Samandiman diangkat oleh Klono Wijoyo, kemudian macan gembong itu lumpuh